Selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi, Bu Jatuh. Apa kabar Bu Yuni hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, senang sekali mendengarnya Alhamdulillah Bu sehat. Yuni dalam Ya. keadaan sehat. Baik Bu Yuni, sesuai agenda kita yang sudah kita bahas kemarin, pada Oh pagi ya. hari ini kita akan melakukan supervisi terkait kegiatan coaching yang Bu Yuni lakukan. Iya. Apakah Bu Yuni mempunyai waktu luang pada saat ini? Alhamdulillah punya waktu luang, Bu Jatuh. Baik, terima kasih Bu Yuni. Dalam Mm, kegiatan supervisi ini nanti Bu Yuni, eh, mm. kompetensi apa yang Bu Yuni inginkan untuk saya kembangkan dalam kegiatan supervisi ini? Oke, terima kasih, Bu Jatuh. Untuk di dalam coaching ini nanti saya ingin memfokuskan pada perencanaan pelaksanaan coaching ya. Apakah nanti di dalam coaching itu akan sesuai dengan Tirta? Karena coaching ini menggunakan metode Tirta ya. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab. Itu yang Baik, ingin saya kembangkan di dalam coaching hari ini. baik sudah Ya, saya catat nih Bu. oke, Berarti terima kasih. yang ingin yang saya amati dalam kegiatan supervisi ini menurut Bu Yuni terkait tahapan tirtanya. Betul, Bu Jadi Jatuh. men- dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi maupun tanggung jawab atau komitmen yang akan diambil. Lah, seperti itu baik ya Ya, Bu, saya catat. Oke, untuk yang kedua Bu Yuni, menurut Bu Yuni mm. bagian mana yang masih perlu ingin Bu Yuni kembangkan? Oke, terima kasih, Bu Jatuh. Yang ingin saya kembangkan di dalam coaching ini nantinya adalah bagian dari rencana aksinya. Ya. Sana aksi. Rencana aksi dari si coach ini saya fokuskan biar nanti si coachnya biar benar-benar mampu eh, memaksimalkan potensinya, punya rencana aksi yang jelas. Gitu. Jadi insya Allah ke depannya bisa punya arah yang baik dan masa depan yang baik. Gitu. Baik, saya catat Bu Yuni. Fokusnya pada Ini. pengembangan rencana aksi supaya potensi dari Koji ini dapat tergali sehingga mengantarkan pada kondisi atau tujuan ke masa depan yang lebih baik. Baik, begitu ya Bu Bagus, Yuni? seperti itu. Iya. Ya, baik. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan Bu Yuni untuk melaksanakan kegiatan coachingnya. Saya Oke. akan mengamati dari sini. Monggo, waktu dipersilakan. Ya. Terima kasih, Bu Jatuh. Hari ini saya ini kebetulan yang mau coach itu Pak Srianto. Ya. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sri, tadi Pak Sri katanya pengen ngajak ngobrol saya ya. Ya, Bu, betul sekali. Mm. Bu, ada waktu ya? Mungkin mudah-mudahan tidak Alhamdulillah. mengganggu. Mm. Alhamdulillah hari ini saya waktunya longgar Pak Sri. Ya, baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Begini, Bu, saya itu punya sedikit masalah. Sebenarnya, Jadi, mm, ya, saya itu di sekolah saya sebagai operator itu akhir-akhir ini merasa berat sekali ya, Bu, karena tugasnya yang semakin banyak, tambah lagi saya mengikuti kegiatan lain. Selain itu saya juga tidak enak Bu dengan teman-teman yang lain. Sebagai operator itu saya juga sering meninggalkan tugas mengajar Bu. Karena rapat ke sana, mengerjakan bersama di sana gitu. Tambah lagi ini Bu, akhir-akhir ini saya juga ini mengikuti pembekalan ini Bu. Jadi menambah beban saya lagi, pekerjaan saya lagi semakin banyak sehingga ya saya merasa berat. Nah, inginnya saya paling tidak nanti tugas saya sebagai operator itu ada yang menggantikan begitu Bu. Nah, mungkin nanti Ibu bisa memberikan solusi bagaimana apa yang harus saya lakukan begitu Bu. oke. Jadi saya sudah menyimak dari apa yang diutarakan oleh Pak Sri ya. Jadi kalau kita ini sebenarnya obrolan hari ini tujuannya Pak Sri pengen apa tadi? Yang kita Tujuannya mm, mm, mm.
Ya, Tujuannya saya pengen apa? inginnya tujuan utama saya itu bagaimana saya bisa menyampaikan kepada kepala sekolah saya, Bu, agar Mm-mm. beliau ini mau ya menggantikan tugas saya sebagai operator, karena juga guru-guru di sekolah itu sebenarnya banyak dan juga belum dapat tambahan tugas apapun begitu, Bu. Jadi kita bisa bagi-bagi tugas gitulah intinya, Bu. Itu. Yuk, kalau kita coba sekarang kita runut ya Pak Sri ya. Kalau Ya. kita identifikasi ya, situasinya yang dulu bagaimana tuh Pak Sri sebelumnya? Ya, sebelumnya gini, Bu, apa-apa tugas di saya, Bu. Jadi saya sebagai operator itu apa-apa yang mengerjakan saya itu. Selain itu saya juga ada pekerjaan lain, Bu, sebagai ya operatornya double gitu ya, Bu ya. Ada Mm-mm. operator bos, ada operator dapodik. Sedangkan teman-teman yang lain itu ya belum dapat tambahan tugas apapun begitu, Bu. Jadi Mm-mm. inginnya saya nanti saya ada yang membantu begitu, Bu, menggantikan tugas saya di salah satu bagian operator itu. Hmm. Jadi kalau kita kaitkan dengan sekarang, Pak Sri pengen pengen dibantu gitu ya Iya, dengan Bu. dengan dari operator yang lain atau orang lain. Nah, menurut Pak Sri, eh, orang yang bisa memberi dukungan Pak Sri itu siapa? Ya, tentu yang pertama dari Ibu Kepala Sekolah dulu, Bu. Kalau Ibu Mm-mm. Sekolah sudah beliau menunjuk teman yang lain, tentu ya teman lain pasti mau. Sedangkan saya juga sebenarnya sudah ini, Bu. Ada teman yang saya ajak sharing berbagi pengalaman saya sebagai operator, dan beliau ini juga sudah mau gitu, Bu ya, mau belajar lah. Berarti kalau mau belajar kan beliau nanti juga mau menggantikan saya begitu, Bu. Hmm. Berarti situasinya sekarang kalau dibandingkan dengan yang lalu bagaimana Pak? Pak Sri, berarti. Ya, yang lalu apa-apa saya sendiri, Bu, tidak ada yang membantu. Nah, untuk akhir-akhir ini sudah ada, Bu, yang mau membantu, cuma mungkin tinggal nunggu saja keputusan dari kepala sekolah gitu. Berarti sekarang menurut Pak Sri sudah ada orang yang layak untuk menggantikan posisi Pak Sri ya, yang Iya, untuk betul, Bu. nah berarti terus yang kedua Pak Sri juga punya harapan Bu Kepala Sekolah menyetujui ya, Betul seperti sekali, itu Bu. ya. Iya, Dan yang ketiga Pak Sri punya harapan dengan seperti itu tugasnya jadi lancar gitu ya. Nah, untuk betul itu yang ya. sudah ada tiga identifikasi tadi, eh, aksi atau rencana yang ingin Pak Sri lakukan apa yang pertama untuk mencapai harapan yang Pak Sri sebutkan tadi? Ya, untuk langkah yang akan saya segera lakukan ya ini, Bu. Yang pertama tentu mengajari teman saya yang sudah mau tadi saya ajak berbagi untuk Mengajari. melanjutkan pekerjaan operator itu. Kemudian yang selanjutnya tentu ya saya mau langsung matur kepada Bu Kepala Sekolah, Bu, karena yang memiliki hak kuasa penuh untuk menunjukkan beliau. Jadi saya ya harus mendekati beliau untuk menyampaikan hal-hal yang sudah saya lakukan tersebut, Bu. Saya tangkap ya, ya langkahnya Pak Sri yang pertama tadi sudah punya kriteria orang yang layak berbagi atau menggantikan Pak Sri ya. Iya, Bu. Kemudian yang kedua Pak Sri ingin segera menghubungi beliau Ibu Kepala Sekolah. Nah, dari langkah-langkah yang Pak Sri sudah lakukan seperti itu, yang sudah Pak Sri rencanakan, kapan Pak Sri akan melakukannya? Ya, ini saya inginnya segera, Bu, tapi ya berhubung di sekolahan kami kan tidak ada kepala sekolahnya, Bu, jadi hanya PLT, jadi ambu, jadi kan tidak setiap saat bisa bertemu ya, jadi saya juga bisanya cuma menunggu kapan Bu kepala sekolah hadir, Bu, jadi sekalipun menunggu beberapa hari ya saya tetap akan sabar menunggu, dan
jikalau Bu Kepala sudah hadir, saya akan langsung menyampaikannya begitu Bu. Karena ya mengingat Bu Kepala sekolah saya ini sibuk Bu, ngampus di 3 sekolahan begitu. Itu ya. Jadi menunggu waktu yang tepat dengan beliau ya. Nah, Iya Bu. langkah Pak. Terus pihak atau orang yang menurut Pak Sri bisa membantu rencana aksi yang pertama tadi yang Pak Sri sudah rencanakan tadi siapa? Ya, yang pertama untuk meyakinkan Bu Kepala Sekolah tentu saya juga ini Bu meminta bantuan teman-teman guru yang lain untuk menguatkan alasan saya kenapa kok sebaiknya ada yang menggantikan tugas saya sebagai operator begitu Bu. Jadi teman-teman guru yang lain Bu yang saya yakini bisa membantu saya untuk meyakinkan Bu Kepala Sekolah gitu. Ya. Berarti dari pembicaraan hari ini yang bisa kita simpulkan, menurut Pak Sri, langkah-langkah yang akan dilakukan di kesimpulannya apa? Langkah pertama tadi berarti Ya, biar saya yang pertama itu Bu, saya tentu ngajari yang sudah siap untuk menjadi operator tadi. Terus saya juga minta bantuan kepada teman saya Bu, teman guru untuk membantu meyakinkan kepala sekolah dan saat kepala sekolah sudah rawuh ke SD nanti saya langsung matur juga dikuatkan oleh teman-teman guru. Mungkin itu yang saya yakini cara yang saat ini paling tepat begitu Bu untuk saya lakukan. Semoga yang sudah direncanakan Pak Sri tadi segera terlaksana ya. Ya Bu, terima Lancar kasih Bu. sesuai harapan dari Pak Sri. Itu ya. Oke. Mungkin obrolan hari ini ada lagi yang ingin dicurhatkan oleh Pak Sri? Sudah Bu, ini sudah lega ini, lega. sudah bisa Berarti perasaannya curhat. sudah senang ya? Iya Bu. Alhamdulillah kalau bermanfaat sharing hari ini saya rasa kalau Pak Sri sudah mendapatkan kelegaan, mendapatkan kenyamanan untuk bisa segera diaksikan. Semoga lancar ke depannya ketika beraksi. Amin, amin. Terima kasih Bu. Itu saja dari saya. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan ke Bu Jatuh sebagai supervisor. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuniwati, Bapak Srianto yang telah berperan sebagai coach dan coach dalam kegiatan coaching tadi. Baik Bu Yuni, dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan tadi, bagaimana menurut Bu Yuni menilai diri sendiri dalam performa kegiatan coaching tadi, Bu? Oke, terima kasih Bu Jatuh atas pengamatannya hari ini ya. Kalau menurut saya pribadi ya Bu Jatuh ya, baik, Bu Yuni. saya sudah melakukan tirta, langkah-langkah coaching dengan modal tirta. Yang pertama tadi tujuan, saya sudah mengajak Pak Sri untuk menyampaikan apa tujuan Pak Sri di dalam obrolan ini atau di dalam ingin menghadap saya untuk melakukan coaching. Bukan tujuannya Pak Sri ingin mendapatkan pengganti dari petugas operator. Kemudian yang kedua, identifikasi. Saya sudah melakukan identifikasi betul. Identifikasi yang pertama, Pak Sri itu punya masalah. Yang pertama tadi, dia pekerjaannya banyak, sehingga dia ingin pekerjaannya banyak, overlapping. Sehingga badannya juga sekarang sakit. Yang kedua, Pak Sri punya masalah karena banyaknya tugas, dia ingin digantikan
sebagai operator diganti oleh orang lain. Seperti itu yang saya identifikasikan. Kemudian yang ketiga adalah rencana aksi. Rencana aksi yang sudah saya paparkan, yang sudah saya berikan stimulus kepada Pak Sri. Pak Sri ternyata potensi Pak Sri, idenya Pak Sri sudah tergali fokusnya. Dia punya rencana aksi yang pertama adalah mengkader, mengkader karena masalah mengkader seseorang yang dianggap layak untuk menjadi operator pengganti Pak Sri. Kemudian yang kedua, karena Pak Sri itu sudah punya kader, beliau akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan keinginannya. Yang ketiga, sebagai penguat keinginannya, Pak Sri meminta bantuan teman-temannya. Itu rencana aksi yang sudah dilakukan oleh Pak Sri, dan itu tergali dari percakapan yang saya lontarkan ke Pak Sri. Kemudian yang TA-nya atau tanggung jawabnya, saya juga sudah menggalinya Bu Jati. Nah, Pak Sri tadi ingin menunjukkan bahwa ingin mewujudkan rencana aksinya, yaitu yang pertama ingin segera menghubungi Ibu Kepala Sekolah. Yang kedua, kemudian Pak Sri ingin mengajak orang yang dijadikan kader ini berdampingan menghubungi Ibu Kepala Sekolah. Kemudian sebagai penguatnya, Pak Sri segera menghubungi teman-temannya yang satu pemikiran untuk mendukung rencana aksi dari Pak Sri. Demikian Bu Jatu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan alurnya. Baik Bu Yuni, ini tadi sudah saya catat semua nih Bu terkait Tirta yang Ibu sampaikan tadi, dan Ibu sudah menilainya sudah sesuai dengan indikator Tirta yang diharapkan, saya sudah catat. Kita lanjut ke berikutnya Bu, pada fokus rencana aksi yang tadi ingin Bu Yuni kembangkan ya. Tadi kan fokusnya pengen di rencana aksi nih Bu. Menurut Bu Yuni, dari performa tadi, rencana aksi dalam menstimulus Koci apakah sudah terlaksana dengan baik? Oke, terima kasih Bu Jatu. Menurut saya sudah memberikan stimulus secara maksimal dalam fokus rencana aksi. Hal itu saya tunjukkan dengan dalam bentuk pertanyaan, ya. Saya tadi tanya sama Pak Sri, rencana aksi yang Pak Sri ingin lakukan apa untuk melancarkan dari solusi dari masalah yang disampaikan tadi, dari unek-uneknya tadi. Jadi saya sudah memfokuskan, kemudian Pak Sri menjawab, oh rencana aksi saya yang pertama mengkader ini, kemudian saya menghubungi kepala sekolah, kemudian yang ketiga saya melakukan pendekatan dengan teman-teman supaya mendukungnya. Itu yang bisa saya sampaikan begitu. Jadi menurut saya sudah menggali, memfokuskan bagian pada rencana aksi. Demikian. Baik, terima kasih Bu Yuni. Untuk selanjutnya Bu Yuni, pertanyaan yang ketiga Bu Yuni. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya dari kegiatan supervisi tadi, Bu? Sangat boleh sekali Bu Jati, karena itu akan membangun diri saya. Baik. Untuk ke arah yang konstruktif untuk masa depan saya juga. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Yuni. Izinkan saya menyampaikan penilaian dari kegiatan coaching tadi. Dari kegiatan coaching yang sudah Bu Yuni dan Pak Srianto lakukan tadi, terutama ada Bu Yuni sebagai coach, Bu Yuni sudah berhasil melaksanakan tahapan Tirta yang diharapkan sesuai indikator yang benar. Ada menanyakan tujuan, Bu Yuni bisa menggali
tujuan dari percakapan coaching tadi. Kemudian yang kedua, Bu Yuni juga sudah berhasil mengidentifikasi masalah seperti apa toh situasinya yang dihadapi Pak Srianto saat ini. Kemudian berlanjut pada Pak Srianto menceritakan bahwa beliau itu overlapping dengan kegiatan atau pekerjaannya yang saat ini sehingga sering sakit, kondisi sering sakit. Nah, hal ini membuat Pak Srianto pengen untuk tugas operatornya untuk dapat digantikan. Terus kemudian Bu Yuni juga melanjutkan dengan pertanyaan menggali situasi seperti apa yang diharapkan Pak Srianto, situasi seperti apa yang ingin dicapai. Nah, seperti itu sudah ditanyakan Bu Yuni terkait mengidentifikasi masalah tadi. Kemudian fokus di yang ketiga tadi rencana aksi. Rencana aksi juga Bu Yuni sudah berhasil memberikan stimulus dengan berbagai pertanyaan untuk mengantarkan si Koci pada potensi yang sudah dimilikinya, dari potensi yang sudah dimiliki tadi, kemudian bagaimana Koci ini nanti dapat mengambil tindakan atau solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi salah satunya tadi disampaikan sebagai kader, mencari kader, kemudian Pak Kepala Sekolah untuk menyampaikan tujuannya, kemudian meminta bantuan kepada rekan sejawat itu tadi yang sudah disampaikan, sudah tercapai dengan rencana aksinya keluar dari potensi si Koci sendiri. Kemudian terkait yang keempat, Ibu, komitmen, adanya komitmen atau tanggung jawab dari si Koci untuk menyelesaikan masalah tadi sudah muncul, Ibu sudah berhasil mengantarkan si Koci mendapatkan jawaban dari apa yang akan dilakukannya dan komitmen apa yang akan dilakukan, yaitu tadi disampaikan si Koci untuk menghubungi kepala sekolah atau dengan mengajak kader yang nanti akan diajak sebagai pengganti dari Pak Srianto, seperti itu sudah dapat tercapai. Jadi sebagaimana yang Bu Yuni sampaikan terkait performa diri sendiri tadi, menilai performa diri sendiri memang sudah tercapai. Selamat kepada Bu Yuni. Jadi kompetensi ini bisa dilanjutkan pada praktek-praktek kegiatan coaching di instansi Bu Yuni. Untuk selanjutnya izinkan saya juga menyampaikan terhadap penilaian yang perlu dikembangkan. Apakah diperkenankan ini, Bu? Boleh sekali Bu Jatuh. Baik, Biar terima nanti kasih. saya juga lebih berkembang lagi. Baik, terima kasih. Izinkan saya menyampaikan, Ibu, satu hal yang mungkin bisa dikembangkan. Tadi Bu Yuni, mohon maaf, sempat menyampaikan atau sering mengulang kata-kata berarti begitu, nggih. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa dikurangi atau dihilangkan dalam kegiatan coaching, karena dengan kata-kata berarti, nah panjenengan sendiri yang menyimpulkan, bukan dari si coach. Nah, seperti itu, Ibu. Terima kasih Bu Jatuh. Mungkin itu terkait penilaian yang perlu dikembangkan untuk kegiatan coaching selanjutnya, Bu Yuni. Terima kasih sekali masukannya Bu Jatuh. Baik, Bu Memang Yuni. kadang kita gerak refleks terbiasa menyimpulkan dari berbagai pendapat, akhirnya kita pada ranah coaching gerak refleks seperti itu terjadi. Terima Baik. kasih sekali, tapi masukannya luar biasa. Baik, Bu Yuni. Untuk kedepannya, Bu Yuni, untuk kedepannya nih, apa rencana yang Bu Yuni akan lakukan terkait kegiatan supervisi yang sudah kita lakukan ini? Oke, terima kasih. Berarti rencana kedepannya nanti setelah saya mengetahui, mengevaluasi diri saya sendiri, terus ditambah lagi dengan informasi yang sudah disampaikan Bu Jatuh tadi, nggih. Berarti saya akan meminimalisir, kalau bisa mengurangi dan menghilangkan ketika saya melakukan coaching dengan rekan sejawat saya atau dengan teman yang lain, itu saya tidak akan menggunakan kata berarti, yang berarti itu menyimpulkan. Saya ingin memaksimalkan potensi si coaching itu, biar ide-idenya yang kreatif itu datang dari beliaunya sendiri atau dari si coaching itu sendiri. Terima kasih Bu Jatuh. Selanjutnya, Bu Yuni, dari kegiatan supervisi berbasis coach ini, apa yang Bu Yuni dapatkan nih dari kegiatan supervisi ini? Oke.
Terima kasih, saya ingat banyak hal yang saya dapatkan ketika di supervisi ini ya, saya disupervisi oleh Bu Jati ini. Yang pertama, saya akan mengetahui bahwa langkah dalam pelaksanaan coaching ini fokus saya ada langkah saya yang kurang tepat, yaitu menyimpulkan secara pribadi. Padahal itu sebaiknya tidak dilakukan seperti itu. Yang kedua, berarti saya setelah terevaluasi saya harus ke depannya melakukan coaching yang lebih baik dengan mengurangi atau menghilangkan kata berarti. Seperti itu bisa yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Yuni. Pada sesi kegiatan supervisi coach ini telah berakhir. Saya berharap, saya mendoakan supaya apa yang diharapkan atau yang ingin Bu Yuni tingkatkan dari kegiatan supervisi berbasis coach ini dapat terwujud menjadi lebih baik lagi, dan selamat menerapkan kegiatan coach ini dalam praktek keseharian di instansi Bu Yuni. Terima kasih Bu Jatu. Baik, terima kasih Bu Yuni atas kesempatannya. Terima kasih juga atas doa-doanya.